Halo guys, aku dan teman-teman aku Felicia dan teman-temanku Veronica, Benita, dan Geo. Kami hari ini akan membahas kasus yang sedang viral di kalangan K-pop, yaitu kasus perundungan Kim Garam, dan akan kami kaitkan dengan salah satu materi psikologi sosial, yaitu perilaku agresif. Nah, kalau kalian penasaran, berikut nih penjelasannya. By the way guys, ngomong-ngomong nih tentang kasus Kim Garam. Belakangan ini kasus ini lagi viral banget loh di kalangan K-pop. Terus, for your information ya, Kim Garam ini tuh salah satu member K-pop group yang baru debut bernama LE SSERAFIM. Yang juga dia diduga pernah melakukan perundungan terhadap salah satu teman sekolahnya dulu. Kalian tahu nggak Kim Garam ini? Pernah sih, tau nggak? Aku pernah dengar berita tentang kasus ini loh, Kim Garam kan. Tapi untuk kasus ini sendiri belum ada kepastian dari pihak agensi Kim Garam. Apakah Kim Garam melakukan pembulian atau perundungan itu atau tidak gitu loh. Tapi sih sudah ada beberapa bukti yang udah diupload ke media sosial yang memperlihatkan Kim Garam itu melakukan perundungan. Ada juga foto-foto yang memperlihatkan sesuatu yang nggak pantas gitu loh, yang nggak pantas dilakukan oleh seorang idol atau public figure. Bukti-bukti foto itu tahu nggak diupload sama siapa? Diupload sama si korban sendiri gitu loh, yang katanya Kim Garam itu bukan perundungan. Nah, tapi dari informasi yang ku tahu ya tentang korbannya ini nih yang upload fotonya, sampai saat ini sebenarnya masih anonim gitu, masih belum jelas gitu, bahkan namanya masih disamarkan. Nah, jadi bisa saja kan orang ini seperti kayak orang lain atau haters yang nggak suka dengan Kim Garam gitu, sampai membuat berita yang enggak nih tentang Kim Garam gitu, hanya untuk menurunkan nama sama karirnya gitu. Soalnya kalau korbannya masih anonim gini kan masih belum bisa dibuktikan bahwasannya valid bener nih Kim Garam ini melakukan perundungan terhadap orang ini gitu tuh. Kalau menurut Geo gimana? Menurut saya sih kemungkinan besar nyata sih terjadi masalah Kim Garam itu, karena kalau misalnya itu nggak terjadi kan nggak mungkin sampai disebarin ke sosial media sampai ke seluruh dunia sih. Jadi kemungkinan itu benar-benar terjadi. Nah, iya. Dan juga kalau memang sebenarnya kan memang masih anon nih korban yang mengupload. Tapi ada satu bukti nih yang membuat para netizen itu percaya bahwa memang Kim Garam ini dulunya tuh pernah melakukan perundungan pada masa sekolah. Karena ada bukti tertulis seperti ini. Nah, dari bukti ini, netizen tuh percaya bahwa memang Kim Garam itu melakukan perilaku agresif pada masa sekolahnya. Dan di mana kalau di dalam foto ini kita lihat dia itu melakukan kasus sampai level 5, di mana kasus ini itu merupakan tingkat yang cukup parah di Korea. Apa sih yang buat si Kim Garam bisa melakukan kayak gitu? Apakah ada yang nggak bisa berpikir panjang ya kan? Sedangkan kelakuannya itu ibarat udah melebihi batas. Sedangkan dia kan wanita, bisa melakukan yang tidak semena-menanya ya kan? Ya kan, apalagi dia seorang public figure kan atau idol. Saya sih sebagai orang awam ya agak menyangka gitu dia sampai melakukan hal seperti yang menyebabkan si korban trauma. Nah, sebenarnya ada nih beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang melakukan perilaku agresif. Kalau untuk kasus si Kim Garam ini nih, perilaku agresif yang dilakukan itu bisa disebabkan oleh pengaruh kelompok. Itu kalau menurut Myers.
Kalau menurut Sarlito sendiri, perilaku agresif untuk kasus Kim Garam ini tuh bisa karena faktor sosial. Nah, sedikit penjelasannya ya mengenai faktor pengaruh kelompok menurut Myers, itu karena kelompok dapat memperkuat kecenderungan agresi, sebagaimana kelompok juga dapat menurunkan kecenderungan lainnya. Nah, jadi kita lah sehari-hari gitu ya kan. Teman yang kita temani itu kalau misalnya yang negatif itu kita pasti juga ikut negatif, ya kan? Kalau misalnya yang positif kita juga pasti bisa ikut positif. Nah, contohnya ada nih bukti di foto ini, foto Kim Garam dengan teman-temannya ini dengan gambar-gambar yang ada di papan tulis di belakangnya itu. Lalu kalau untuk faktor sosial yang menurut Sarlito, nah, manusia itu cenderung untuk membalas dengan derajat agresi yang sama atau sedikit lebih tinggi daripada yang diterimanya, atau sama dengan balas dendam ya. Nah, jadi kalau misalnya orang itu ada loh yang dendaman gitu, jadi mungkin korbannya itu dulu pernah melakukan sesuatu kepada Kim Garam, jadi Kim Garam gak terima, makanya Kim Garam melakukan hal itu. Oke, dari tadi kan kita udah bahas tentang Kim Garam nih, perilakunya, bukti-bukti dari foto ataupun video gitu, bahwasannya dia ada beberapa ciri-ciri nih melakukan perilaku sosial seperti yang sudah dijelaskan sama Felicia nih ya kan. Nah, coba kita berpindah sudut pandang ke korbannya. Nah, gimana nih perasaan sang korban, atau kayak apa sih akibat atau dampak yang diterima oleh korban dari perundungan dari kasus ini nih gitu? Iya kan. Jadi kalau aku sendiri jadi korban, itu jujur ya, saya kalau jadi korban tuh saya menjadi tidak bisa menikmati masa-masa muda, tidak bisa menikmati masa-masa di mana harusnya saya bisa bermain dengan teman. Karena yang kalau saya tahu sendiri ya, kalau perundungan di Korea itu bukan cukup bukan sekedar gak mau temenan sama dia, itu cukup mengejutkan sih. Meskipun sudah ada pendidikan, tapi perundungan tuh masih banyak terjadi loh di sekolah-sekolah, mau di Korsel ataupun mau di Indonesia sebenarnya banyak loh. Sampai saat ini bahkan terus berlanjut gitu loh, ya kan? Itu mengakibatkan si korban pasti jadi traumatik. Sampai ada yang parah banget, bener itu, sampai mentalnya itu down, bahkan sudah sampai ke mengakhiri hidupnya seperti itu. Nah, berarti dampaknya itu sangat parah ya, nggak hanya fisik nih, tapi ternyata benar. Nah, cuman ada juga nih, sebenarnya tadi kan kita udah ngomongin soal itu korban, sudut pandang dari korbannya. Nah, sekarang nih coba kita pindah balik lagi ke Kim Garamnya. Karena nih dari informasi yang saya lihat di media sosial, itu banyak banget tuh netizen yang menyerang ke Kim Garam nih atas perbuatan yang dia lakukan seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih? Ada sih beberapa kalimat yang saya baca dari netizen itu juga sangat-sangat bikin mental aku sendiri pun terguncang gitu. Apakah ini bisa nggak sih dibilang perilaku agresi? Teman-teman gimana? Mungkin ini lebih ke, kalau kita ngomongin tentang netizen ya, mungkin ini lebih ke agresi verbal kali ya. Karena netizen itu kan lebih, dia nggak main fisik, tapi main ngomongin gitu ya, main ketik kan. Lalu termasuk ke agresi verbal, berarti agresi juga ya? Iya. Iya. Cuman sudah termasuk tindakan agresi sih. Ya, berarti sebelum kita masuk ke sana nih tentang perilaku agresinya, ini nih, tadi kan kita bahas apa tuh dampak ya, atau apa yang akibat yang diterima korban. Nah, ada nggak sih dampak atau akibat yang diterima Kim Garam ini nih? Harusnya sih ada ya, karena selain si adik korban tentu
Kim Garam kan sekarang kan posisinya menjadi pelaku dan juga korban dari netizen, benar? Jadi kalau misalnya Kim Garam sekarang menjadi korban, otomatis dia juga mendapat perilaku agresi. Akibatnya, ya akibat dan terima si Kim Garam itu yang paling pertama pastinya namanya sudah tercemar tidak baik. Terus nama agensinya juga menjadi tercemar. Bahkan grupnya sendiri di Serafim itu terancam loh. Karir mereka tuh terancam, kasihan anggota-anggota lainnya. Tapi selain itu kita masukkan, coba deh, selain profesinya, yang terancam juga mental si Kim Garam. Kenapa? Bahkan kata-kata bisa membunuh seseorang gitu loh. Bisa saja sekarang ini si Kim Garam sedang mengalami mental breakdown atau sedang mengalami jadi trauma juga gitu loh, gak berani menemui media, ya kan. Jadi ya kalau ngomong soal akibat, pasti sudah ada akibat dari sebuah perilaku. Itu sih kalau menurut aku ya. Berarti dua-duanya menerima akibat ya. Nah, ngomong-ngomong soal mental breakdown tadi itu, berarti kan seseorang bisa kena mental breakdown itu berarti dia pasti mendapatkan kayak kata-kata yang begitu kasar gitu, yang sampai menusuk ke hati gitu. Nah, tadi kan sempat dibilang nih bahwasannya kalau komentar netizen, apa yang dilakukan netizen itu kan termasuk perilaku verbal tuh. Nah, cuman saya masih kurang ngerti. Sebenarnya dari komentar netizen itu kenapa sih bisa dibilang bahwasannya itu adalah perilaku agresi verbal gitu? Iya benar sih. Sebenarnya netizen dengan menghujat hingga mencaci maki pelaku walaupun secara ketika dia sudah termasuk tindakan agresi verbal, di mana perilaku agresi itu dilakukan dengan sengaja, pelampiasan emosi dengan caci maki, merendahkan hingga menyimpahkan, juga itu termasuk dukungan oleh teori agresi verbal menurut Gus dan Ferry, di mana agresi verbal merupakan jenis perilaku agresif yang dengan sengaja melampiaskan emosinya dengan cara mencaci maki, merendahkan seseorang dan menyumpahin. Nah, jadi tuh sebenarnya ya, apa yang dilakukan netizen ataupun Kim Garam itu juga sebenarnya nggak jauh berbeda. Maksudnya kalau kita lihat dari perilaku agresi ya, karena yang membuat berbeda itu hanya ya di bagian jenisnya saja. Kalau misalnya Kim Garam itu memang benar melakukan perundungan, berarti dia termasuk ke jenis perilaku agresi fisik. Sedangkan netizen karena dia cuma ketik-ketik gitu, jadi dia termasuk ke jenis agresi verbal. Jadi kira-kira apakah ada cara untuk menekankan terjadinya tindakan perilaku agresif ini? Karena sangat miris sih menurut saya. Sampai saat ini masih banyak kejadian perundungan seperti ini masih terjadi. Tidak hanya di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan media sosial udah banyak sih yang terjadi. Menurut teman-teman gimana? Sebenarnya banyak loh caranya. Salah satunya kita dapat menggunakan teknik hukuman untuk kasus yang telah terjadi ya, di mana korban harus berani speak up agar korban dapat dilindungi oleh lingkungan sekitar, dan kita dapat menggunakan teknik mengurangi terjadi serangan, di mana teknik itu salah satunya adalah menciptakan UU anti kekerasan agar dapat mengurangi tindakan-tindakan agresivitas atau tindakan bullying atau perundungan tersebut dan melindungi masyarakat. Gitu loh. Jadi masyarakat bisa merasakan dia punya satu power. Jadi kok ketika dia menjadi korban, dia sudah saya ada UU ini. Jadi kita harus tahu UU ini gitu loh. Saya punya hak untuk melindungi diri. Benar. Dan harus punya bukti, harus sertakan bukti. Begitu. Bukti dari kekerasan yang kita terima maksudnya. Iya, benar. Oke, jadi intinya kita
kalau bisa mengontrol perkataan dan perbuatan kita. Teruslah berbuat baik saja, supaya jangan ada yang merasakan menjadi korban. Kadang kita ngomong tidak sengaja bisa melukai perasaan orang lain. Jadi berhati-hatilah dalam menjaga ucapan dan tindakan kita. Jadi kesimpulan dari hari ini adalah kita dapat belajar dari kasusnya Kim Garam agar kita tidak ada yang tahu ke depannya kita menjadi apa gitu loh, ya kan? So, semoga teman-teman bisa belajar banyak dari kasus ini. Kita ambil positifnya saja dan tunggu kelanjutan konfirmasi dari pihak agensi, ya kan? Jadi kan pihak agensi kan belum ada konfirmasi apa-apa, ya kan? Ya. Kita tunggu saja kelanjutan dari kejadian ini. Kita doakan yang baik-baik saja untuk korban dan juga Kim Garam. Semoga keduanya bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Oke, terima kasih untuk yang teman-teman saya yang sudah mau berdiskusi dengan saya. Kita bisa bertukar pikiran, dan juga terima kasih pada ibu dosen yang telah memberikan tugas ini, karena kita dapat belajar banyak dari tugas ini. Terima kasih, maaf apabila kita ada mengucapkan kesalahan kata yang disengaja atau tidak pun, ataupun kita tidak ada maksud sama sekali untuk menggiring opini negatif. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Bye bye.